Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi maksudnya untuk menjadi Habibullah itu adalah sembari kita melaksanakan syariat-syariat yang kita lakukan setiap hari, dan sembari kita mendidik hati kita supaya bukan kita pelaku dari syariat-syariat yang selama ini kita jalani. Dengan cara apa? Ketika kita sudah berhasil dibaiat, terbaiat di dalam keheningan ini, maka sholatnya pun suci, ibadahnya pun suci, amal perbuatannya pun suci. Semua aktivitas di dalam kehidupan ini pun semuanya suci. Kenapa? Karena yang ada yang maha suci. Karena semuanya diperankan yang maha suci. Tanpa peran diri kita sendiri, kita wajib sujud kepada Adam. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad yang sebagai contoh untuk imannya seluruh manusia. Wahai Muhammad, bukan kau yang lempar itu, tapi aku yang melempar, kata Allah. Berarti Muhammadnya itu wajib wujud apa wajib Adam? Allahnya wajib wujud apa wajib gaib? Coba Anda pikir sendiri. Itulah imannya para nabi dan para rasul. Itulah sebenar-benarnya kembali. Itulah sebenar-benarnya agama Allah. Tak peduli agamamu apa namanya. Itu hanya baju-baju saja. Percuma kita beragama Islam. Percuma beragama Nasrani. Percuma beragama Yahudi, Majusi, Syafi'i dan sebagainya. Tapi kita masih menjadi habibus syaiton di dalam hati kita. Yang wujud, yang ada masih diri kita sendiri. Percuma semua. Semuanya di dalam Jahannam. Jadi Allah sebagai sang pencipta, Allah sebagai Habibullah yang mencintai semua apa yang diciptakannya, sudah menunjukkan jalan keselamatan, jalan pulang bagi siapa yang ingin selamat sampai kepada Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi selama ini kan kita pulangnya bukan pulang kepada Allah di hati kita. Kita duduk pulangnya bukan kepada Allah. Kita lagi minum pulangnya tidak pulang kepada Allah. Lagi ngerokok tidak pulang kepada Allah. Lagi mandi tidak pulang kepada Allah. Lagi makan tidak pulang kepada Allah. Lagi sholat tidak pulang kepada Allah. Lagi beramal tidak pulang kepada Allah. Lagi beraktivitas apa saja kita tidak pernah selama ini pulang kepada Allah. Kenapa? Karena Allah bukan Tuhan buat kita selama ini. Bukan Tuhan Allah buat kita selama ini. Kita lebih mempertuhankan diri kita sendiri daripada mempertuhankan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa pulang kepada Allah? Marilah kita resapi apa yang sudah dipaparkan ini, termasuk diri saya pribadi. Jadi bagaimana caranya menjadi Habibullah? Ya langgengkan latihan-latihan menghening-heningkan dirimu di hatimu. Sambil duduk heningkan hatimu dari dirimu. Sambil ngerokok heningkan dirimu di hatimu. Sambil makan heningkan dirimu di hatimu. Sambil sholat heningkan dirimu di hatimu. Sambil ibadah heningkan dirimu di hatimu. Sambil bekerja heningkan dirimu di hatimu. Sambil ke sawah kemanapun di dalam kehidupan ini. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Heningkan dirimu.
Itulah yang dimaksud puasa di bulan suci Ramadan. Yang mana iblis, setan, jin takkan pernah bisa memasuki kerajaan Tuhan. Ketika dirimu sudah binasa di dalam hatimu, maka bangkitlah kesadaranmu akan bertuhan. Itulah innamal a'malu binniyah, yakni selalu dan selalu pulang kepada Allah. Itulah yang dimaksud manusia yang sudah terbebas dari ayat man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, maka butalah dia di akhiratnya dan tersesat-sesat pula jalannya. Bila yang ada diri manusia kita yang mengerjakan di dalam syariat-syariat yang dikerjakan badan ini, maka hati kita pun tidak akan selamat. Hati ini loh akhirat. Hati kita mengaku-akui semua perbuatan ini perbuatanku. Berarti akhiratnya masih dunia. Belum menuju kepada Allah. Sebagai puncak dari puncaknya kembalinya seluruh manusia. Jadi apapun agama kita namanya, golongan kita namanya, madhab apapun, aliran apapun, yang penting kita wajib mulai sekarang berusaha untuk menjadi Habibullah. Artinya menjadi kekasih Allah, menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah, menjadi pesuruh Allah. Jangan mau lagi diutus oleh iblis, jangan mau dirasuli oleh iblis, jangan mau menjadi pesuruh-pesuruh hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Itulah tanda bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sebagai contoh suri tauladan seluruh manusia. Supaya apa? Supaya manusia semuanya menjadi Rasulullah. Bila manusia sudah menjadi Rasulullah, maka ia akan bisa membaca ayat-ayat Allah. Bukan Al-Quran ini ayatnya Allah. Ini kan syariatnya. Ayat-ayatnya Allah itu sudah nyata di dalam hati kita. Bila mata hati kita tidak buta. Duduk ayatnya Allah. Melihat ayatnya Allah. Mendengar ayatnya Allah. Sholat ayatnya Allah. Ibadah ayatnya Allah. Naik sepeda ayatnya Allah. Mandi ayatnya Allah, menyapu masjid ayatnya Allah. Bila kita sudah paham bahwa hidup ini Allah, bukan hidupmu, bro. Kalau ini hidupmu, ya mungkin pasti kita tidak akan pernah mati bila hidup ini milik kita. Kenapa kita dinamakan manusia yang mati? Sejak dulu mati, sekarang mati, besok pun tetap mati. Karena kita tidak punya hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua jamaah Uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang di luar negeri, semoga kita sama-sama dipahamkan oleh Allah untuk selalu dan selalu menjadi Rasulullah. Inilah yang disebut syahadat itu. Bukan kata asyhadu alla ilaha illallah
Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bukan itu syahadat. Itu kan syahadatnya setan. Itu kan syahadatnya syariat. Bukan syahadatnya jiwa. Meskipun kita berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, hati kita ingkar kepada syahadat itu. Yang kita saksikan bukan Allah tapi setan selama ini yang menjadi kerajaan-kerajaan dan yang kita agung-agungkan di dalam hati kita selama ini.